Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Program studi PAI semester 5. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PPT saya yang berjudul Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dirki Arwiansyah MPD. Baiklah, yang pertama, adapun poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Jadi, adanya perintah atau wahyu yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW tentang menuntut ilmu ini sudah membuktikan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita semua, karena sudah diterangkan di dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu itu menjadi fardu kifayah dan berlaku itu untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Ilmu ini tuh mencakup ilmu-ilmu umum, di mana seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu lainnya, di mana ilmu ini itu bukan hanya dimiliki oleh umat Islam, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Yang kedua itu fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya dan ilmu tentang tata cara beribadah. Tentunya ilmu-ilmu itu tidak dikuasai atau tidak dipelajari oleh orang-orang non-muslim. Berikutnya ada 4 keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang memiliki ilmu derajatnya itu diangkat oleh Allah dan menjadi orang yang baik. Yang kedua, merupakan sedekah yang paling utama, karena menuntut ilmu itu termasuk dari sedekah yang paling utama. Yang ketiga, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, karena orang-orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang sedang berjihad di jalannya Allah. Yang keempat, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia ini sudah diambil dari Quran surah At-Taubah, di mana yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu untuk diri kita dan juga untuk mengajarkan orang yang ada di dekat kita. Yang kedua, jika tidak bisa menjadi orang pandai yang mengajar ilmu kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Jika kita belum termasuk dari orang-orang yang berilmu, maka kita harus menjadi orang yang mau belajar. Yang ketiga, jika kita bisa menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Jika kita tidak bisa menjadi orang yang belajar, maka kita harus bisa menjadi orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pengajar juga masih tidak bisa, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang berilmu,
memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan mengajar dan lainnya. Jadi, jika kita belum mampu menjadi orang yang bisa mengajar, maka kita harus menjadi orang-orang yang suka akan ilmu dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Sekian pemaparan dari saya tentang PPT ini.